Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada panitia silakan untuk dipinjamkan bukunya. Barangkali Bapak Ibu ada yang pengen pegang kitab Nasha'ihul Ibad, bisa dipegang dulu. Kita akan masuk ke pembahasan nomor 8 ya, nasihat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Nasihat yang ke-8, wal maqalah as-saminah, halaman 10. Bapak Ibu yang pegang kitabnya di halaman 10. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau. Wasmuhu Abdurrahman bin Sohr, namanya aslinya adalah Abdurrahman bin Sohr. Annahu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun munjiyatun, ada 3 yang mengantarkan kepada keselamatan. Salasun munjiyatun, ada 3 yang menyelamatkan. Tentu semua penyelamat adalah Allah. Ini maksudnya adalah sebab-sebabnya. Ai mukhlisatun li sahibiha minal adab, yaitu yang membebaskan orangnya dari siksaan. Jadi 3 yang membebaskan manusia dari siksaan. Wasalasun muhlikatun, dan ada 3 juga yang bisa menghancurkan. Ai muwaqi'at li fa'iliha fil halak, yaitu yang menyebabkan pelakunya berada dalam kehancuran, kebinasaan. Wasalasu darajatin, dan ada 3 yang akan meningkatkan derajat. Wasalasu kafarat, dan ada 3 yang bisa menutupi atau menghapuskan dosa-dosa. Nah, kita akan membahas materi ini. Amal munjiyat, adapun yang bisa menyelamatkan atau membebaskan orang itu dari siksaan Allah, yang pertama fakhasyatullah. Nomor 1 adalah ada orang merasa takut kepada Allah. Kalau ada orang punya rasa takut kepada Allah, fisirri wal alaniyah, di dalam keadaan tersembunyi maupun di dalam keadaan terang-terangan. Saat tersembunyi sendirian atau saat rame-rame, dia merasa takut kepada Allah. Yang dimaksud takut kepada Allah adalah takut melanggar perintah Allah, takut melanggar larangan Allah, takut bermaksiat kepada Allah. Wal qasdu, nomor 2, wal qasdu fil fakri wal ghina. Nomor 2 adalah sederhana, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Selalu sederhana. Kadang orang itu kalau lagi sulit, ya memang mau nggak mau sederhana gitu. Tapi kalau lagi senang, dia berfoya-foya, bermewah-mewah. Ini yang membahayakan. Jadi al-qasdu sederhana atau hemat gitu ya, fil fakri wal ghina, dalam keadaan yang sulit maupun dalam keadaan yang kaya. Ai atawassut, yaitu tengah-tengah, fil ma'isyah, di dalam kehidupan. Lam yujawiz fihal had, tidak melanggar batas, tidak melampaui batas. Orang kalau sudah melampaui batas, itu biasanya dia akan celaka karena melewati batas. Di jalan raya kalau ada pembatas lalu kita terjang, maka menerjangnya kita ke jalan raya, ke jalan yang sudah dibatasi, itu menyebabkan kita celaka. Begitu juga dalam hidup, ketika ada orang melewati batas, melampaui batas, sudah di luar batas nalar, maka pada saatnya dia akan bertemu dengan kehancuran atau malapetaka yang besar.
Lalu yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Yang ketiga yang bisa menyelamatkan adalah bersikap adil di dalam saat ridho maupun saat marah. Kadang kalau saat ridho kita adil itu lebih gampang, tapi saat marah orang adil itu sulit. Saat marah, apalagi jabatannya tinggi, duitnya banyak, senjatanya banyak di mana-mana gitu ya. Saat marah itu mudah saja dia nembak orang, membunuh orang, menjarain orang karena berbeda pendapat dengan dia. Ini adalah ujian orang yang ingin berlaku adil. Jadi tiga yang menyelamatkan. Yang pertama adalah rasa takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan rame-rame. Yang kedua, hemat, sederhana di waktu sulit maupun di waktu lapang. Yang ketiga adalah bersikap adil baik di waktu senang maupun di waktu sedang marah, emosi. Ini poin pertama dari nasihat yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, wa ammal muhlikat, adapun tiga yang menghancurkan, yang bisa bikin hidup kita ini hancur atau babak belur. Apa itu? Fasuhun syadid, kekikiran yang keterlaluan. Aibahlun, bukhlun syadid, bakhil yang keterlaluan. Orang kalau bakhil yang biasa itu mungkin ya maklum gitu ya. Tapi kalau bakhilnya sudah keterlaluan, itu orang itu sudah gak kuat lagi dengan kebahilannya. Dan ketika orang sudah gak kuat dengan kebahilannya, padahal dia harusnya berbagi gitu ya, maka itu akan menyebabkan gejolak. Misalnya ada bos besar yang pelitnya kebangetan kepada karyawannya, lalu karyawannya sudah gak kuat ya, maka karyawannya akan berontak, demonstrasi dan lain-lain gitu ya. Itu nomor satu. Suhun syadidun, kebahilan yang parah. Bukan berarti kebahilan yang gak parah itu boleh. Bakhil itu tidak baik, apalagi parah gitu ya. Bakhil sedikit aja tidak boleh, apalagi yang dimaksud bakhil adalah orang yang seharusnya dia berbagi padahal dia mampu tapi dia tidak mau melakukan. Dan pelit itu bisa bermacam-macam. Ada yang pelit kepada diri sendiri, ada juga yang pelit kepada orang lain. Kalau kepada diri sendiri aja pelit, apalagi kepada orang lain gitu ya. Misalnya pelit kepada diri sendiri itu maksudnya dia harusnya makan tapi nggak mau makan, alasannya uangnya dibuat nanti aja, tapi kemudian dia sakit gara-gara tidak makan. Itu yang pertama, syuhun syadid. Yang kedua, wahawa muttabaun, hawa nafsu yang selalu dituruti. Bapak Ibu, salah satu yang menyebabkan celaka adalah orang memperturutkan hawa nafsu. Nafsu ini macam-macam jenisnya. Ada nafsu kuasa, ada nafsu harta, ada nafsu syahwat. Tiga-tiga macam nafsu ini kalau diperturutkan tanpa pertimbangan yang baik, tanpa kebijaksanaan yang baik, tanpa akhlak yang baik, maka itu akan menjadi malapetaka di kemudian hari. Nafsu yang diperturutkan. Lalu yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi, seseorang merasa terkagum-kagum dengan dirinya sendiri alias sombong. Sombong itu akan menyebabkan malapetaka di kemudian hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Fir'aun itu jatuh gara-gara dia sombong. Sombong kepada siapa? Sombong kepada Allah, sombong kepada Nabi Musa, sombong kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya diperlakukan secara semena-mena. Maka kemudian Allah tidak ridho dan kemudian Allah giring dia ke laut, lalu Allah ceburkan dia ke laut dan tenggelam di laut. Itu yang kedua adalah tiga macam yang membuat hidup itu hancur. Lalu yang terakhir,
Wa ammad darajat, adapun derajat seseorang bisa naik atau bisa ditingkatkan untuk menjaga derajat yang baik itu fa ifsya'us salam, menyebarkan salam, silaturahim, bertegur sapa, bergaul yang baik, sehingga orang yang punya pergaulan yang baik, punya hubungan yang baik, menyebarkan salam di antara manusia, itu akan meningkatkan derajat dia dalam pandangan Allah. Lalu yang kedua wa it'amut ta'am, dan yang kedua adalah memberikan makan, berbagi makanan. Kenapa kok berbagi makanan? Karena semua orang itu punya saat-saat dia lapar, dan kepada orang-orang yang lapar, kalau kita punya makanan, kita punya kesempatan berbagi kepada orang, maka itu akan menyebabkan orang itu merasa tertolong dengan bagian makanan yang kita bagikan. Maka berbagi makanan itu juga bagian dari menaikkan atau meninggikan derajat seseorang. Lalu yang ketiga, wassalatu billaili wan nasu niyam, dan sholat malam saat orang-orang sedang tidur. Sholat malam saat orang-orang sedang tidur, ini juga meninggikan derajat. Bapak Ibu, semua orang yang rajin sholat malam, baik sholat malamnya banyak atau sedikit, kalau kita cukup waktunya sedikit, ya sholat malamnya secukupnya. Berapa? Ya minimalis. Misalnya kita bisanya 2 rakaat dan 1, itu minimal sekali. Ya kalau bisa ya 4 rakaat, 3 rakaat, itu standar. Atau kalau terlalu lama 4 rakaat dibagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, baru 3 rakaat, sesuai dengan kemampuan kita. Pokoknya diusahakan untuk menjaga sholat malam, karena itu akan membantu meninggikan derajat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, dan dari sebagian malam hendaklah kamu bertahajud, yaitu sholat malam. Dengan tahajud itu Allah akan meninggikan derajatmu di tempat yang terpuji dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, nasihat terakhir sebelum kita selesai adalah wa ammal kafarat, adapun yang bisa menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan. Yang pertama fa isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, fis sabarat, di waktu-waktu yang sulit, yaitu waktu dingin. Di waktu dingin, biasanya orang kalau kena dingin itu mau wudu itu berat, apalagi jam 2 malam, jam 3 malam mau sholat malam, wudu di waktu dingin itu berat. Nah, di hadis ini dikatakan menyempurnakan wudu di waktu-waktu dingin, artinya berwudu di waktu dingin dan kemudian sholat, itu akan menyebabkan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah seiring dengan bercucurannya air wudu saat kita wudu. Maka Bapak Ibu kalau wudu harus sempurna, mencuci tangannya harus sempurna, berkumurnya, memasukkan air ke hidungnya sempurna, mencuci mukanya harus sempurna, tangannya juga sempurna sampai siku, jangan sampai sikunya masih kering. Lalu tangan kirinya juga 3 kali, terus mengusap kepala sempurna, lalu kupingnya juga sempurna, ya begini. Terus kakinya juga sempurna sampai mata kaki, dan di belakang mata kaki yang legokan itu, yang agak cekungan itu, nah itu juga harus basah, jangan sampai wudunya tidak sempurna. Wudu yang sempurna itu akan menyebabkan dosa-dosa kita, kesalahan kita jatuh berguguran seiring dengan jatuhnya air wudu. Sebaliknya kalau orang wudunya nggak sempurna, maka kata Nabi, wailul lil aqab, celakalah bagi tungkai-tungkai yang tidak kena air saat wudu. Lalu
Yang kedua, wa naqlul aqdam ilal jamaat, jalan kaki menuju sholat jamaah. Nah, ini juga menghapuskan dosa. Setiap langkah kanan nambah pahala, setiap langkah kiri menghapus dosa. Maka Bapak Ibu, orang yang rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin ke tempat ibadah, baik samping rumahnya maupun agak jauh dari rumahnya, maka dia akan dimudahkan jalannya. Awalnya masjid RT, lama-lama masjid desa, nanti lama-lama masjid yang lebih besar, nanti lama-lama sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Masjid Nabawi, karena dia sudah biasa ke masjid yang di dekat rumahnya. Allah kasih jalan menuju Masjidil Haram atau Masjidin Nabawi. Dan yang terakhir, wantidhurus shalah ba'das shalah, menunggu waktu sholat sesudah sholat yang satu selesai. Maksudnya jangan ketinggalan sholat. Ya, pulang sebentar, nanti waktunya mau sholat datang lagi. Tapi kalau jaraknya antara maghrib sama isya itu kan dekat. Biasanya di masjid-masjid Muhammadiyah itu ada pengajian ba'da maghrib. Pengajian ba'da maghrib, ngaji sampai isya. Jadi orang datang ke masjid langsung dapat dua sholat, sholat maghrib dan sholat isya. Di tengah-tengahnya diisi pengajian. Di masjid-masjid Muhammadiyah rata-rata banyak itu ya kajian ba'da maghrib gitu. Itu sesuatu yang baik untuk kita tradisikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nasihat ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada kesimpulan kita, ada beberapa pesan penting yang disampaikan oleh Nabi. Ada 3 yang menyelamatkan, ada 3 yang menghancurkan, ada 3 yang menghapuskan dosa, dan ada juga 3 yang menaikkan derajat kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari nasihat baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kehidupan kita, rumah tangga kita, ya, anak-anak kita, lingkungan kita, masyarakat kita, dan tentunya kita juga berharap negara kita ini, mudah-mudahan negara kita ini juga ditolong oleh Allah. Kita mohon selalu, ya Allah, tolonglah negara kami ini, ya Allah. Sudah berapa kali ganti presiden, tantangannya berat-berat terus. Kita berharap negara kita ini dimudahkan urusannya, diringankan urusannya, dijadikan pemimpinnya pemimpin yang baik, yang adil, yang tanggung jawab, yang berani memberantas, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, yang siap berkorban jiwa raganya untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan juga para menteri-menteri, para pemimpin-pemimpin di level gubernur dan bupati, betul-betul mereka ingin mensejahterakan rakyat, mensejahterakan negara, bukan mensejahterakan diri pribadi dan kelompoknya, bukan, tapi mensejahterakan negara, rakyat dan bangsa ini, sehingga negara ini ditolong oleh Allah menjadi negara yang baik, negara yang maju, negara yang bangkit, negara yang bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dengan sebaik-baiknya, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebagai penutup, mari kita doakan untuk kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita, ya, anak-anak, istri-istri kita, suami-suami kita, keluarga-keluarga kita semua, semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Dan juga jangan lupa kita doakan untuk guru-guru kita, orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Kita juga doakan orang-orang yang selalu istiqomah, selalu membantu, menolong perjuangan di jalan Allah. Semoga Allah mudahkan hidupnya, dilancarkan urusannya, dan terus bisa komitmen untuk berjuang, berdakwah di jalan Allah. Tidak lupa kita doakan untuk saudara-saudara kita yang berangkat haji, baik yang sebagai jamaah reguler maupun sebagai petugas dimanapun berada, dari Indonesia maupun dari luar negeri. Semoga hajinya menjadi haji yang lancar, yang aman, yang selamat, dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk saudara-saudara kita yang belum bisa berangkat haji, sedang menabung, sedang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, semoga Allah berikan kelancaran usahanya, kelancaran tabungannya, dan pada saatnya nanti bisa berangkat ke tanah suci Makkah. Amin ya rabbal alamin.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.